Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam guys, kita jumpa lagi di episode kali ini. Kita akan mengunjungi Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus di Luar Batang. Kita akan berziarah ke makam beliau. Pada malam ini kita akan diikuti oleh beberapa jamaah dari Kalikas Khairunas Anfa'uhum Linas. Oke guys, kita malam ini akan meluncur sana. Cus! Halo guys, kita udah sampai di lokasi di makam Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus yang ada di Luar Batang di Jakarta Utara. Ayo guys, kita mulai. Cus! Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus Luar Batang. Beliau dilahirkan di Yaman Selatan, tepatnya di daerah Hadramaut 3 abad yang silam. Beliau dibesarkan oleh seorang ibu di mana sehari-harinya hanya hidup dari hasil memintal benang pada perusahaan tenun tradisional. Semenjak kecil beliau sudah menunjukkan karomahnya. Hussein kecil sungguh hidup dalam kesederhanaan. Setelah memasuki usia belia, sang ibu menitipkan Habib Hussein pada seorang alim sufi. Di sanalah ia menerima tempaan pembelajaran thariqah. Di tengah-tengah kehidupan di antara murid-murid yang lain, tampak Habib Hussein memiliki perilaku dan sifat-sifat yang lebih dari teman-temannya. Beliau melakukan perjalanan dakwah yang dimulai dari daerah Gujarat, India dan melanjutkan sampai ke Batavia. Beliau menjalankan dakwah dengan penuh kesabaran dan istiqomah, dengan mengambil simpati masyarakat, dengan membantu apa saja yang menjadi masalah bagi masyarakat sekitar, sehingga banyak masyarakat berduyun-duyun memeluk agama Islam dengan penuh kerelaan setelah melihat karomah-karomah beliau. Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus Luar Batang. Habib Hussein bin Abu Bakar bin Abdullah bin Hussein bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hussein bin Abdullah Al-Aidrus bin Abu Bakar Al-Sakran bin Abdurrahman As-Saqaf bin Muhammad Maula Al-Dawilah bin Ali bin Alwi bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Syahib Mirbat bin Ali Kala Kasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib suami Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus menimba ilmu kepada Qutbil Irsyad Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan menurut cukilan dari Al-Habib Ali bin Hussein Al-Atas dalam kitabnya Ta'ajul Arsy mengatakan bahwa Al-Imam Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus sebelum hijrah ke Indonesia, beliau telah mendapatkan mandat kepercayaan dari guru beliau, Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, untuk melaksanakan dakwatul Islam. Ketika beranjak dewasa, demi melaksanakan keinginan tersebut, Habib Hussein tidak kekurangan akal. Ia bergegas menghampiri para kafilah dan musafir yang sedang melaksanakan jual beli di pasar pada setiap hari Jumat. Setelah dipastikan mendapatkan tumpangan dari salah seorang kafilah yang hendak bertolak ke India, maka Habib Hussein segera menghampiri ibunya untuk meminta izin. Walau dengan berat hati, sang ibu harus melepaskan dan merelakan kepergian putranya. Habib Hussein mencoba membesarkan hati ibunya sambil berkata, "Janganlah takut dan berkecil hati, apapun akan kuhadapi. Senantiasa bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Ia bersama kita." Akhirnya,
Berangkatlah Habib Hussein menuju daratan India. Sampailah Habib Hussein di sebuah kota bernama Surati atau lebih dikenal dengan Gujarat. Sedangkan penduduknya beragama Hindu dan Buddha. Mulailah Habib Hussein mensiarkan Islam di kota tersebut dan kota-kota sekitarnya. Hijrah pertama yang disinggahi oleh Habib Hussein adalah di daratan India, tepatnya di kota Gujarat. Kehidupan kota tersebut bagaikan kota mati karena dilanda bencana kekeringan dan wabah kolera. Kedatangan Habib Hussein di kota tersebut disambut oleh ketua adat setempat. Kemudian beliau dibawa kepada kepala wilayah serta beberapa penasehat paranormal, dan Habib Hussein diperkenalkan sebagai titisan dewa yang dapat menyelamatkan negeri itu dari bencana. Setelah selesai dari India, beliau melanjutkan misi hijrahnya menuju wilayah Asia Tenggara hingga sampai di Pulau Jawa dan menetap di kota Batavia, sebutan kota Jakarta tempo dulu. Batavia adalah pusat pemerintah Belanda dan pelabuhannya Sunda Kelapa. Pada tahun 1736 Masehi, datanglah Habib Hussein bersama para pedagang dari Gujarat di pelabuhan Sunda Kelapa. Disinilah persinggahan terakhir dalam menyiarkan agama Islam. Dalam perjuangan Habib Hussein menyerukan agama Allah, ternyata Allah berkehendak lain. Wali Allah ini telah dipanggil dalam usia muda, kurang lebih dalam usia 30 sampai dengan 40 tahun. Tepatnya beliau meninggal pada hari Kamis tanggal 17 Ramadan 1169 Hijriah atau bertepatan tanggal 27 Juni 1756 Masehi. Halo guys, kita udah selesai ziarah di Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus. Kita lagi mau ngobrol-ngobrol santai di angkringan yang dekat lokasi. Ini kita saat ini dengan salah satu jamaah kita. Halo Mas Wahyu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nih. Sehat Pak Eko? Kita mau sehat. Kita mau ini ngobrol-ngobrol santai ya. Ya, monggo silakan. Kebetulan kita di angkringan dekat lokasi ya, sambil Iya. ngopi-ngopi nanti ya. Benar. Gimana kesan-kesannya Mas Wahyu setelah mengikuti kita ziarah di tempat Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus? Monggo silakan. Ya. Alhamdulillah ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih gitu ya. Menurut pribadi saya untuk berziarah ke Al-Habib Hussein Abu Bakar Al-Idrus, menurut saya pribadi untuk berziarahnya ini punya nilai tersendiri. Oh, oke. Iya, Setiap individual punya masing-masing penilaian. Iya. Tapi pada khususnya secara pribadi kita mengingatkan jasa para pahlawan. Seperti yang dikatakan Insinyur Soekarno, jangan lupakan jas merah. Oh, Termasuk pahlawan Al-Habib Hussein Al-Idrus untuk menyebarkan syiar agama Islam di Nusantara. di Nusantara ini. Iya, benar. Gitu ya. Jadi kesan-kesannya Mas Wahyu bahwa Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus itu salah satu pahlawan Iya, bagi umat Islam ya. Benar. Salah satu Habib yang menyiarkan agama Islam di Nusantara ini. Benar sekali. Iya. Benar. Berarti Mas Wahyu ini tahu ya kisah-kisahnya Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus itu ya? Alhamdulillah sedikitnya tahu. Tahu ya. Yang pernah dikatakan oleh guru saya, diceritakan oleh guru saya ya. Seperti itu. Nah ini ada salah satu cerita ini pada saat zaman dulu ya, Ya. setelah Al-Habib itu minta izin kepada ibunya untuk siar agama Islam di India. Iya. Di sana itu ketemu salah satu kepala wilayah di India tersebut. Itu diperkenalkan kepada penduduk setempat bahwa beliau itu salah satu titisan dewa. Nah, salah satu titisan dewa yang bisa membantu untuk menolong ya dari wabah kolera maupun dari kekeringan. Benar. Nah, di sini salah satu kelebihan atau salah satu kelebihan dari Al-Habib itu apa yang diketahui
Mas Wahyu itu? Iya. Jadi awal pertama Al Habib Hussein Iya. bin Abu Bakar Al Idrus untuk mensiarkan agama Islam itu pertama di India. Iya. Di India, tepatnya di Gujarat. Gujarat ya. Oh gitu ya. Sebelum Gujarat. beliau datang ke India, Iya. itu terkenal dengan daerah yang gersang, Iya. kering, dan wabah penyakit kolera. Iya. Nah, Korela. beliau pertama kali hijrah Kolera. itu pertama di India itu. Iya. Nah, karena penduduknya masih primitif ya, Iya. yang tadi Mas Eko Iya, bilang disebut. itu dewa gitu ya. Dewa, Nah, dewa. Nah, makanya Al Habib Hussein ini dipanggil oleh kepala suku adat. Iya, iya, iya. Petuah-petuahnya lah. Dipanggil, maksud dan tujuannya seperti apa. Iya, iya. Dan dikatakan di situ daerah itu dengan penuh gersang ya kan. Iya. Bisa nggak dikatakan gitu ya, siapa petuahnya itu ke Al Habib itu, Habib, bisa ya. nggak itu untuk menjadikan Membantu, daerahnya biar ya. membantu gitu ya. Dan disanggupi oleh Al Habib Hussein Al Idrus itu ya kan, disanggupi dengan beliau dengan satu syarat ya kan. Satu Iya, syaratnya apa? Bersyahadat dan mematuhi ajaran baru itu agama Islam. Oh gitu ya. Iya, dengan syarat seperti itu. Alhamdulillah, petuahnya itu masuk Islam. Ya otomatis kan untuk penduduknya mengikuti ya kan. Mengikuti ya. Iya, ketuanya aja masuk Kepala Islam. wilayah tersebut kepala ya. wilayah masuk Islam, bagaimana pengikutnya ya kan. Iya, iya. Nah akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Iya. Ya kan? Nah setelah masuk Islam, barulah Al Habib Hussein bin Abu Bakar Al Idrus itu membangun sebuah kolam. Oh. Membangun sebuah kolam untuk tampungan air. Tabungan air. Kalau di situ namanya apa ya namanya? Waduk ya. Waduk ya. Waduk. Setelah itu beliau bangun dengan para penduduk. Aha. Selama itu berangsur-angsur tuh tanaman jadi panen, Ya. tumbuh subur. Tumbuh subur. Otomatis kan untuk sumber mata airnya itu ada ya. Iya, iya, iya. Dan berangsur-angsur itu hilang tuh penyakit wabah. Iya. Jadi Nah, terpenuhi oleh iya, kebutuhan kebutuhan rumah pertanian. tercukupi, Tercukupi. rumah dapur tercukupi, semua tercukupi. Nah, dari situ mulai itu Habib Abu Bakar Al Idrus itu mulai mensiarkan agama Islam, mengajarkan. Pelan-pelan ya. Tidak diketahui sampai berapa lama beliau di situ. Iya. Yang setahu saya beliau itu sampai kota Gujarat itu jadi subur lah. Dari subur ya. Barulah- Makmur ya. Makmur lah. Setelah itu barulah beliau keluar Dari situ. Iya. Oke, kita sebelum ini mau ngobrol-ngobrol kita lanjutin. Mau pesen kopi Oh, dulu. iya, iya, iya. Mas, Monggo, silakan. kopi Mas. Untuk Mas Bahyunya. Saya pesen ini apa Jaya ya. Saya kopi hitam aja mas. Nah, gitu. Itu ya. Nah. Gini. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Gini, setelah dari India, sepengetahuan saya nih, Ya. beliau itu kan ke Asia Tenggara ya, ke Asia Tenggara. Kemudian beliau itu ke Batavia, yang sekarang Jakarta ini. Jakarta. Ya, Jakarta, ya, karena Iya. ibu kota negara kita. Nah, setelah ke Batavia, kemudian beliau bikin surau. Nah, setelah bikin surau ini, beliau ini ditentang oleh VOC. Iya. Ya, karena VOC takut ya dengan siar agama Islam ini bisa menyebar di Nusantara ini, apalagi khususnya di Jakarta ya. Iya. Pada saat sekarang Jakarta dulu kan Batavia. Batavia. Itu kisah-kisah itu seperti apa itu yang diketahui Mas Bayu? Yang saya ketahui benar yang dikatakan Ya. Pak Eko. Zaman dulu itu tentara Belanda itu namanya VOC. 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 Jadi beliau ke Jayakarta, Batavia kan awalnya Jakarta itu Batavia. Iya. Nah, setelah Batavia jadilah Jayakarta itu Iya. setelah perjuangan dari Sunan Gunung Jati, ya kan. Berarti kan ada perlawanan ya kan dari situ. Nah, dengan karomahnya Al Habib Hussein bin Abu Bakar Al Idrus, makanya ditentang oleh tentara VOC atau pemerintahan Belanda. Karena kenapa? Karena takut ada perselisihan, takut pemberontak lah gitu. Makanya diasingkan. Al Habib Hussein bin Abu Bakar Al Idrus mempunyai banyak karomahnya. Salah satunya untuk perlawanan VOC. Iya, iya.
ada salah satu cerita orang Tionghoa pada malam hari berlari ke kediamannya Al Habib Hussein dengan baju basah kuyup, mengetuklah ke rumah Al Habib. Ya. Assalamualaikum, Habib, tolong saya dikejar-kejar oleh pasukan TOC. Iya. Kenapa? Aku mau dihukum pancung. Hukum pancungnya hukuman mati, ya kan. Nah, akhirnya yaudah kamu bermukim di sini, kata Al Habib Hussein. Setelah itu bermukimlah ya kan Al Habib Hussein. Esokan harinya datanglah pasukan berkuda tentara VOC datang untuk menemui tawanan itu karena Tionghoa ini termasuk tawanan pedagang. Tawanan ya? Sebagai tawanan. Tionghoa itu ya? Tionghoa itu. Nah, setelah itu Habib Hussein berkata kepada pasukannya, ya, aku akan jaga orang Tionghoa ini dan aku jaminannya, kata Al Habib Hussein. Mendengar perkataan itu selalu diingat oleh tentara VOC dan dijadikan patokan sebagai jaminan. Ya kan? Mendengar hal itu, tentang orang Tionghoa itu sangat berterima kasih kalau Habib Hussein. Hebat ya. Berterima kasih. Setelah itu masuk Islam. Setelah masuk Islam, keesokan harinya mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam. Akhirnya dia mu'alaf ya. Dan orang Tionghoa itu diganti nama oleh Al Habib Hussein Abdul Qadir. Abdul Qadir. Iya. Lucu ya. Namanya Cina kan ganti Abdul Qadir. Jadi Abdul Qadir. Wah, luar biasa kisah-kisahnya ya. Betul. Bahkan ibunya sendiri aja terheran-heran, dia sampai nggak tahu. Kenapa? Ya kisah-kisah tadi seperti karomah-karomahnya Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idris itu. Bisa Mas Wahyu memegang cerita kepada para pemirsa. Monggo. Ceritakan. Banyak sekali ya karomah-karomahnya Al Habib Hussein yang termasuk tadi ya kan. Terus beliau sempat dipenjara. Iya. Sempat dipenjara di Jeruji Besi oleh tentara VOC. Kenapa dipenjara? Karena sering banyaknya jamaah yang banyak pengikutnya lah, pengikutnya yang bermasuk Islam. Karena khawatir orang VOC ini menjadi pemberontak, makalah dipenjara Al Habib Hussein. Oh, dipenjara sampai beserta para pengikut yang utamanya. Pengikut utama ya. Pengikut utamanya dipenjara lah beliau semuanya dengan pengikutnya. Tetapi dari hal itu dipisah. Al Habib Hussein di Jeruji Besi yang sempit, sedangkan pengikutnya itu dikumpulkan jadi ruangan yang besar. Pernah terjadi suatu ketika pengikutnya ini melaksanakan sholat malam sampai subuh, dan penjaganya melihat Al Habib Hussein menjadi imam. Iya. Tanda tanya besar ya. Iya. Tapi pada waktu yang bersamaan pula Al Habib Hussein sedang tertidur pulas. Bingung ya? Bingung juga kan, ini gimana, aku bisa jadi dua ya? Jadi dua. Akhirnya ceritakanlah kepada petinggi tentara VOC itu ya. Mendengar hal seperti itu, akhirnya nggak lama kemudian berangsur-angsur Habib Hussein dikeluarkan, dibebaskan lah ya. Dibebaskan dan kembali mensiarkan agama Islam. Karomah yang berikutnya itu ya ibunya ya, ibundanya Al Habib Hussein. Pernah suatu malam Habib Hussein itu diperintahkan oleh ibunya untuk memintal tali. Kalau di sini itu untuk menggulung benang ya. Nah itu suatu penghasilan dari Al Habib, ibundanya itu seperti itu kerjaan. Membantu ibunya. Nah Al Habib Hussein ini diperintahkan oleh ibundanya itu untuk membantu gitu ya. Dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keredoan, dengan senang hati Habib Hussein melaksanakannya. Tapi yang buat terheran-heran ini melihat Habib Hussein tertidur. Iya. Mungkin kata ibunya kecapean. Iya, mungkin ya. Kecapean atau istirahat. Nah, akhirnya ibundanya itu ditinggal dan tidur juga ya, kan ikut tertidur juga. Keesokan paginya, setelah dilihat itu tali yang dipintal itu oleh Al Habib Hussein terselesaikan semua. Tapi pertanyaan, malam kan tidur pulas. Bagaimana mengerjakannya? Kapan? Sedangkan aku melihatnya sedang tertidur. Akhirnya diceritakanlah itu kisah-kisah itu yang dilihat oleh ibunda Al Habib Hussein itu kepada gurunya. Kepada gurunya, ya guru, aku melihat Al Habib Hussein mengerjakan itu, tapi yang tertidur. Nah, akhirnya dijawab oleh gurunya itu.
itulah bukti suatu karomahnya Al Habib Hussein, yang insya Allah cikal bakal Al Habib Hussein menjadi waliullah. Itu pesan gurunya. Waduh, luar biasa ya. Luar biasa. Oke, kita pesan ini lagi nih, Mas. Apa tuh? Pesanan yang tadi yang di piring itu. Ini ceritanya aku ditraktir nih. Iya, nggak Oh, apa-apa. silakan. Makan lah di sini nanti kita. Iya. Habis selesai. Terima kasih, Mas. Ayo, kopi jadi minum dulu. Monggo. Minum kopi dulu, guys. Kopi. Ayo ngopi dulu, guys. Kita pesen jahe. Alhamdulillah. Nih ada pertanyaan lagi nih yang terakhir ya. Kenapa sih Al Habib Hussein itu dijulukin Habib Luar Batang? Tolong ceritakan. Luar Batang. Iya, kenapa? Sebelum saya jawab nih nggak apa-apa, saya cerita agak panjang ceritanya. Ya nggak masalah. Supaya para pemirsa ini tahu. Oh iya. Menurut kisah yang dikisahkan oleh guru saya, Iya. dicukil dari kisah guru saya gitu ceritakan, yang tadi mualaf Abdul Qadir ini Iya. bersama Al Habib Hussein sedang istirahat, Iya. sedang istirahat berteduh gitu ya. Tiba-tiba datanglah seorang anak Anak kecil ya? anak kecil, Anak kecil. disebutnya itu Sinyo. Sinyo. Itu sebutan untuk anak Belanda. Turunan Belanda lah. Keturunan Belanda. Iya. Ini lewat nih di depan Habib bersama mualaf tadi Abdul Qadir. Abdul Qadir. Setelah lewat, langsunglah Al Habib Hussein menepuk dadanya si anak kecil tadi itu, Sinyo. Saat ditepuk, anak kecil ini kaget ya kan, kaget dan takut ya kan. Berlarilah dia ke rumah dan dikejarlah, kata Al Habib, coba kamu kejar itu majikannya, pembantunya untuk disampaikan ke majikannya. Sampaikan bahwa nanti kelak anak ini akan mengganti ayahnya sebagai gubernur petinggi Batavia. Waktu itu kan Batavia ya. Iya, Batavia. Akhirnya setelah itu disampaikanlah kepada majikannya itu, si pembantunya itu ke majikannya. Setelah disampaikan, pemajikannya itu, berangsur-angsur waktu demi waktu, Iya. si anak kecil ini belajar. Kalau sekarang itu kuliah. Kuliah, tapi nggak di Indonesia. Di Belanda ya? Di Belanda. Di Belanda. Selama itu dia menempuh pendidikan di sana. Setelah tiba waktunya, ayah si anak kecil ini, si Nyoy ini wafat. Tapi mewasiatkan sebuah wasiat kepada anak itu untuk memegang kembali tanah Jawa, tanah Batavia. Iya, Batavia. Tanah Batavia ini untuk dipegang kembali. Dikasihlah wasiat itu kembali ke Sinyo itu. Ternyata benar apa adanya yang dikatakan oleh Al Habib itu akan menjadi petinggi di Batavia untuk menggantikan ayahnya. Iya. Setelah itu untuk mengenang atau membalas budinya si Al Habib Hussein, Sinyo ini memberikan uang. Kalau zaman dulu bukan uang kali ya, Iya. kepingan emas mungkin ya. Iya, kepingan emas. Sebuah karung, satu karung gitu. Satu karung? Satu karung. Diberikanlah langsung. Tetapi diterima oleh Al Habib Hussein bin Abu Bakar Ali, terus dibuang ke laut. Dibuanglah karung itu ke laut ya kan. Terus sekali dua kali dikasih oleh gubernur itu, selalu dibuang. Buang ke laut. Ditanyalah, kenapa engkau buang uang yang kebenaran aku? Dijawablah oleh Al Habib, uang ini aku berikan kepada ibuku ya di Yaman. Gitu. Terheran-heran ya, lah kok bisa, bagaimana caranya? Akhirnya diperintahkanlah para penyelam, ya kan, ajudan-ajudannya untuk mencari uang itu. Barangkali tenggelam. Atau tersangkut di mana ya kan, dicarilah. Sehari demi hari, berbulan, laporan nggak ada. tentaranya ini nggak ada tuan, uang itu tidak ada. Masih penasaran gubernur ini, masa iya sih sampai ke Yaman ya kan, nggak masuk akal katanya. Akhirnya dia mengirim pasukan ke Yaman ya kan, ke Yaman, langsung ditemuilah ibunda Al Habib Hussein bin Abu Bakar Ali. Terus ditanyakan langsung. Betapa kagetnya, betapa terkejutnya, ternyata benar adanya yang diceritakan Al Habib Hussein. Keping emas itu ada di rumah? Ada di rumah, yang dikirim itu nggak berkurang gitu. Nggak berkurang ya? Dan dikirimnya itu pas dilempar pada hari itu juga datang. Nggak 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau sebulan, nggak. Langsung hari itu datang. Langsung diceritakan langsung oleh ibunda Al Habib Hussein. Mendengar hal itu semakin terkejutnya
si gubernur tadi itu. Iya, gubernur Batavia itu ya. Akhirnya untuk membalas jasa Al Habib Hussein, untuk membalas perjuangannya Habib Hussein itu Iya. ya, diberikanlah sebuah bidang tanah. Sebuah bidang tanah itu di Kampung Baru. Sini di Batavia ya. Di Batavia itu, di Jakarta, Batavia. Kampung Baru. Sekarang Jakarta Kampung Baru ya. Nah, diberikanlah dikasih sebidang tanah. itu. Akhirnya Al Habib Hussein itu berkata, tak apalah, aku nggak usah aku kenang jasa aku, cukup Tuhan kasih aja taruh situ. Akhirnya tak habis pikir Habib Hussein itu dikasih kembali tanahnya itu ya kan. Akhirnya beliau mengajarkan apa sih namanya tuh syariat Islam, semuanya mengajarkan di tanah itu sampai beliau wafat di situ, di tanah yang Kampung Baru itu. Termasuk hitungan muda, 3-40 tahun beliau wafat. Setelah wafat, biasalah ya, dimandikan, dikafani, semuanya lah diurus dengan apa namanya jenazahnya itu ya. Setelah selesai, siaplah berangkat ya kan. Berangkat ke pemakaman. Karena aturan dahulu ya, aturan Batavia dulu itu, dulu. orang asing tidak boleh dimakamkan di tempat tanah itu. Harus di pemakaman khusus. Ada pemakaman khusus orang asing. Karena beliau kan bukan dari situ, kan dari Yaman. Dari Yaman, iya. Akhirnya dibawalah ke tempat khusus tadi. Kan? Si pengantar jenazahnya itulah. Setelah mau dibuka kerandanya itu, keranda itu ya, pas dibuka loh, kok nggak ada? Nggak gitu. ada. Kosong. Mana ini kosong, nggak ada. Coba cek, pulang lagi, kembali lagi ya kan? Kembali lagi ke tempat beliau, yaitu Kampung Baru itu. Ternyata ada, masih di situ. Masih di tempat itu di semula. tempat itu semula. Dimasukkan kembali, Iya. digotong kembali. Berulang kali itu, selalu di situ. Akhirnya dengan kesepakatan para pimpinan, kesepakatan para pengantar jenazah, orang-orang di situ, para mu'alim, ya sudah tempatkanlah di sini. Dimakamkan di rumahnya itu ya. Di rumahnya itu. Di tanah itu yang dikasih Belanda itu ya, VOC itu. Nah, makanya disebut daerah Kampung Baru Luar Batang. Luar Batang. Karena selalu di luar Batang. Luar. Yang kalau di Betawi itu kan Batavia itu untuk ngangkut jenazah itu kan namanya Batang ya. Keranda. Keranda itu Batang itu ya. Kalau sekarang itu namanya Luar Batang. Luar Batang. Kampung Barunya udah hilang. Jadi Kampung Luar Batang. Kampung Luar Batang Makanya sekarang. kenal Al Habib Hussein bin Abu Bakar Al Idrus Luar Batang. Oke. Gitu, sejarahnya. Ya. Terima kasih Mi ya, Mas Sama-sama, Wahyu ya. guys, sama-sama. Oke guys, kita sudah bincang-bincang dengan Mas Wahyu menceritakan kisah-kisahnya Al Habib Hussein bin Abu Bakar Al Idrus. Oke guys, jangan lupa guys untuk subscribe, komen, like, itu pun gratis. Oke, cus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.